Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Sulistiana MPD selaku dosen pengampu, pengantar pendidikan, dan yang saya banggakan teman-teman biosipatik semuanya. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam pertemuan hari ini melakukan pembelajaran secara daring. Ya, meskipun secara daring kita harus tetap semangat, ya guys. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Novita Rahmayanti dengan NIM 21101192222 dan rekan-rekan saya. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tentang belajar dari tokoh-tokoh pendidikan tentang implementasi pendidikan. Sebelumnya, kalian udah tahu belum nih apa itu pendidikan? Pendidikan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan berperan besar dalam kehidupan sosial, pelestarian tata sosial, dan tata nilai di masyarakat sebagai suatu pembaharuan. Seiring berkembangnya zaman, muncul kritik tentang pendidikan. Salah satunya timbul istilah dehumanisasi, yaitu pendidikan mengalami kemunduran karena katanya nih, pendidikan itu mengikis nilai kehidupan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, dibuatlah reformasi baru terhadap pendidikan yang berorientasi kemanusiaan. Nah, pandangan klasik tentang pendidikan umumnya memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, menyiapkan generasi muda untuk menata masa depan. Yang kedua, memindahkan pengetahuan sesuai dengan peranan yang diharapkan. Yang ketiga, menjaga keutuhan dan kesatuan sebagai kelangsungan kehidupan masyarakat dan peradaban. Oke, jadi fokus kita pada materi hari ini yaitu tentang implementasi konsep pendidikan oleh tokoh-tokoh pendidikan. Yang pertama, konsep pendidikan menurut Dierkana. Yang kedua, konsep pendidikan menurut Paulo Freire. Yang ketiga, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan yang keempat, konsep pendidikan menurut Howard Gardner. Oke, let's get to the list. Oke, next. Di sini aku akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan menurut Dria Karya sebagai humanisasi. Tapi sebelum itu, aku di sini akan menjelaskan biografinya terlebih dahulu. Jadi, Nikolaus Dria Karya ini dilahirkan di Pegunungan Menoreh, tepatnya di Desa Kedung Gubah, Jawa Tengah pada tanggal 13 Juni 1913. Nah, nama asli beliau ini Suhirman, tetapi ketika pada tahun 1935 beliau masuk ke Girisonta dan mengubah namanya menjadi Dria Karya. Untuk perjalanan pendidikannya sendiri, awalnya Dria Karya ini masuk ke folk school atau Fair Folk School di Cengkarep. Nah, kemudian beliau melanjutkan ke HIS. Kemudian pada tahun 1929, beliau melanjutkan lagi ke seminari menengah sekolah, yaitu setara kayak SMP dan SMA. Nah, setelah tamat dari situ, beliau menempuh pendidikan tinggi untuk para calon imam dengan bergabung di Tarekat Religius Serikat Yesus. Nah, setelah 3 tahun belajar filsafat pada Sekolah Tinggi Filsafat di Yogyakarta, waktu itu di Ignatius College. Setelah menamatkan studi filsafatnya, beliau menjadi guru bahasa Latin dalam program humaniora di Girisonta selama 1 tahun. Setelah itu, beliau sempat juga menempuh pendidikan di Maastricht, Belanda, yaitu pendidikan teologinya pada tanggal 24 Juli 1947. Nah, setelah kembali ke Indonesia lagi, beliau diangkat sebagai pengajar filsafat pada Ignatius College di Yogyakarta. Setelah itu, waktu pendirian PTPG, beliau menjadi dosen di situ. Setelah PTPG berubah namanya menjadi FKIP, beliau tetap menjadi dekannya di situ, dan sampai FKIP berubah nama menjadi IKIP pun, beliau menjadi rektornya di situ sampai beliau meninggal. Nah, kemudian pada tanggal 22 November 1966, beliau diusulkan menjadi guru besar tetap di Universitas Indonesia. Pada tahun 1960 juga, beliau tuh merangkap menjadi anggota MPRS, dan pada tahun 1965 diangkat menjadi anggota DPA.
pada tanggal 11 Februari 1967, akhirnya Dria Karya ini dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya dan dimakamkan di Tanah Abang, Jakarta. Beberapa saat kemudian, jasadnya ini dipindahkan ke Girisonta di Jawa Tengah dan dimakamkan kembali di antara rekan-rekan Jesuit lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang implementasi pendidikan menurut Dria Karya sendiri. Tapi sebelum itu, ini ada intermezzo sedikit nih. Jadi, kita semua tahu kayak gitu. Nah, akhir-akhir ini dunia itu sedang menghadapi sebuah perubahan global. Perubahan yang seperti apa sih? Jadi, perubahan ini itu ditandai dengan semakin maraknya pertumbuhan industri kapitalisme di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada kecenderungan di mana hukum pasar yang berlaku berorientasi pragmatis. Pragmatis itu apa sih? Jadi, sesuai dengan hukum penawaran permintaan, pendidikan tuh cuma didasarkan pada aspek ekonomi. Dan ada kecenderungan bahwa pendidikan cenderung hanya mengarahkan anak didik kepada gambaran manusia yang cakep untuk bekerja dan mendapatkan uang. Jadi, bukan gambaran manusia yang sebenarnya. Nah, dari intermezzo tadi kita dapat pahami bahwa kebanyakan orang sekarang menempuh pendidikan itu hanya untuk mencari pekerjaan, hanya untuk ingin mudah mendapatkan pekerjaan, mudah mendapatkan uang. Tapi sebenarnya makna pendidikan itu tidak sesempit itu, teman-temanku semua. Nah, karena munculnya kasus global tadi, muncullah seorang filsuf bernama Dria Karya yang menyuarakan pikirannya. Berbeda dengan Thomas Hobbes yang menyiratkan pandangan bahwa manusia mengangkat dirinya ke taraf manusia berupa pengalahan nafsu atau dorongan kodrati. Tapi bagi Dria Karya sendiri, yang harus diangkat dalam pemanusiaan manusia itu ialah seluruh manusia. Manusia harus mengangkat dirinya sendiri untuk hidup dan berada sesuai dengan kodratnya. Jadi, manusia harus memanusiakan dirinya atau dengan kata lain, humanisasi. Menurut Dria Karya sendiri, humanisasi merupakan proses pemurnian secara umum, yakni memasukkan manusia dalam lingkup hidup manusiawi secara minimal. Nah, beda halnya dengan hewan atau binatang. Jadi, manusia itu tidak dengan sendirinya bersifat manusia sesudah kelahirannya. Maka dari itu, inilah pentingnya fungsi dari pendidikan. Nah, sesudah masuk dalam lingkup manusiawi dengan memenuhi kodratnya, niscaya pendidikan selanjutnya itu akan memanusiakan manusia secara khusus dalam proses humanisasi. Humanisasi sendiri adalah perkembangan kebudayaan yang lebih tinggi, seperti tampak dalam kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan. Nah, kalau menurut Dria Karya, kebudayaan itu punya 4 aspek. Nah, apa aja? Jadi yang pertama, sebuah hasil karya manusia sendiri mengubah barang menjadi berguna untuk manusia itu sendiri dan manusia lain disebut aspek ekonomi. Yang kedua, menurut hasil karya, manusia menggunakan kemungkinan dan sifat yang ada pada barang-barang dengan menggunakan hukum-hukum alam, pada akhirnya dapat dikembangkan menjadi ilmu teknik. Yang ketiga, dalam mengangkat alam, manusia selalu mengekspresikan dirinya, perasaan, cita-cita, dan jiwanya yang terdalam. Yang terakhir, perhalusan. Nah, maksudnya di sini itu, di dalam kebudayaan manusia itu mencari hal halus, enak, lincah, dan licin, sehingga hidup tuh dapat meluncur dan lancar.
Implementasi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin sebagian dari kita masih ada yang belum mengenal Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini saya akan sampaikan secara singkat biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu memiliki nama kecil yaitu Raden Mas Suwardi. Lalu pada tahun 1992 beliau mengganti namanya yang awalnya Raden Mas Suwardi menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia yang kita kenal sampai sekarang nih. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Yang menariknya lagi, tanggal lahir beliau ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Siapa seorang Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara itu adalah pioner atau pelopor terbentuknya sistem pendidikan Indonesia. Ketika Indonesia dalam penjajahan Belanda, beliau mendirikan sebuah lembaga pendidikan perguruan yang dinamakan Perguruan Tinggi Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Lalu, kayak apa gerang konsep pendidikan taman siswa tuh? Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, pendidikan merupakan upaya dalam memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Di dalam pengertian pendidikan di atas tadi yang sudah ulun bacakan tadi dapat dirangkum. Manusia yang berbudi pekerti adalah manusia yang mempunyai kekuatan batin dan karakter. Terus tuh manusia yang maju pikirannya adalah manusia yang berpikir realistis dan tidak ingin ada kebodohan di dalam dirinya. Manusia yang benar-benar memasang posisi terdepan untuk melawan segala jenis bentuk kebodohan yang ada. Itu adalah manusia yang maju pikirannya. Kemudian, maju dalam aspek tubuh manusia adalah manusia yang mampu mengendalikan dorongan-dorongan tuntutan tubuh yang ada. Misalnya kayak manusia yang bisa mengendalikan rasa malas, rasa koler, jar bahasa Banjar tuh rasa uyuh, misalnya uyuh koler belajar jar, atau koler nggawi tugas. Nah, manusia yang maju dalam aspek tubuhnya tuh manusia yang bisa mengendalikan itu semua, karena dari di atas tadi manusia yang maju pikirannya adalah manusia yang melawan segala jenis kebodohan. Di sini manusia yang maju dalam aspek tubuhnya itu adalah manusia yang bisa mengendalikan dorongan-dorongan tubuhnya. Dari pernyataan di atas tadi, pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia secara manusiawi. Manusia bisa dikatakan manusia apabila dia memiliki pikiran. Pikiran itu pun bisa terbentuk secara baik dan benar apabila kita mengenyam pendidikan atau mendapatkan pendidikan, baik dari orang tua, baik dari guru, ataupun dari orang-orang yang lebih bisa dan lebih pintar dari kita. Dia memanusiakan manusia secara manusiawi. Benar, pendidikan itu adalah memanusiakan manusia, karena manusia yang dimanusiakan itu adalah manusia yang berhak atas segala haknya, merdeka secara lahir dan batinnya, maksudnya yaitu merdeka secara dia bebas memperoleh pendidikan dari siapa saja, bebas memperoleh agama dari siapa saja, bebas beragama apapun, dan merdeka dalam hal-hal lainnya lagi. Maka dari itu, pendidikan harus bersentuhan langsung dengan upaya-upaya konkret berupa pengajaran. Ki Hajar Dewantara sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengajaran adalah upaya memerdekakan aspek badaniah manusia. Artinya pendidikan itu pengajaran itu adalah cara orang memerdekakan orang lain aspek badannya manusia secara manusiawi. Kemudian 3 fatwa pendidikan.
Pendidikan nasional bertujuan mengembalikan dan mengangkat eksistensi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat. Tujuan dari pendidikan itu adalah mengangkat dan mengembalikan eksistensi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat. Maka dari itu Ki Hajar Dewantara mengedepankan 3 ajaran atau yang diberi nama 3 fatwa, yaitu meliputi tetep, antep, dan mantep, ngandel, kandel, kendel, dan bandel, neng, ning, nung, dan nang. Pertama, tetep, antep, mantep. Tetep artinya ketetapan pikiran agar selalu berkomitmen yang selaras dengan nilai-nilai sosial. Selanjutnya ada istilah antep, yaitu pendidikan dapat mengantarkan seseorang untuk dapat percaya diri agar dapat mengatasi segala tantangan. Terakhir ada istilah mantep, yang artinya setia dan taat pada asas perjuangan. Kedua, ada ngandel, kandel, kendel, bandel. Ngandel merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang artinya berpendirian tegak. Lalu ada kandel yang memiliki arti keberanian. Yang terakhir ada istilah bandel yang artinya orang yang berpendidikan adalah orang yang tahan uji terhadap segala cobaan hidup yang pasti akan selalu dihadapi dengan kebijaksanaan dan kepala dingin. Ketiga, neng, ning, nung, dan nang. Fatwa ini memiliki makna yaitu kata neng yang artinya menang. Artinya itu tentram lahir batin, tidak ragu dan tidak malu-malu. Selanjutnya ada ning atau wening yang artinya keheningan dan ketentraman lahir batin. Kemudian ada nung atau hanung yang memiliki makna renungan. Yang terakhir ada nang atau menang, yaitu dapat wewenang dari kuasa di atas usaha kita. Ini adalah 3 fatwa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara di dalam dunia pendidikan nasional kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga merumuskan Pancadharma atau asas-asas 1992 yang terdiri menjadi 5 asas. Yang pertama, asas kodrat alam, yaitu manusia adalah makhluk yang hakikatnya adalah satu dengan alam semesta. Artinya, manusia berserah diri kepada hukum Tuhan yang disampaikan lewat ajaran moral, agama dalam berbagai macam kepercayaan yang ada. Yang kedua, asas kemerdekaan, yang artinya hak untuk mendapatkan kemerdekaan atau kebebasan. Misalnya, para guru tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar kebebasan anak meskipun mempunyai dalil sebagai penyanggung. Sebaliknya, seorang siswa tidak bisa melakukan tindakan yang melanggar suatu hukum atas dasar kebebasan itu sendiri. Yang ketiga, asas kebudayaan, yang memiliki arti bahwa pendidikan harus menjadikan tempat dalam memelihara nilai dan bentuk kebudayaan nasional yang ada. Melalui kebudayaan, generasi bangsa dapat mengetahui nilai-nilai luhur budaya nenek moyang yang membentuk lingkungan dan identitas dirinya. Yang keempat, asas kebangsaan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang bersatu dengan bangsanya, dan di dalam rasa persatuan itu tidak boleh ada pertentangan dengan rasa kemanusiaan yang ada. Yang terakhir atau yang kelima adalah asas kemanusiaan yang mempunyai arti sebagai wujud kemanusiaan yang timbul dari akalnya. Asas ini sangat menegaskan untuk selalu bersahabat dengan bangsa atau negara lain. Artinya, dari kemanusiaan itu sendiri adalah titik temu yang mendamaikan hidup tanpa permasalahan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengajukan konsep tripusat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan di lingkungan keluarga. Hak dalam mendidik anak pada dasarnya ada pada orang tua, bukan kepada pihak lain. Secara tidak langsung, orang tua pun ikut berperan sebagai guru yang mendidik perilakunya, dan dapat sebagai pengajar yang memberikan kecerdasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi teladan dalam pendidikan anak. Yang kedua, pendidikan di lingkungan sekolah. Pendidikan sekolah ini merupakan lanjutan dari pendidikan di lingkungan keluarga. Pendidikan di sekolah merupakan pendidikan yang diperoleh para siswa dalam sistem yang teratur, sistematis, terpaku pada peraturan dengan mengikuti syarat-syarat yang tegas dan ketat.
Yang ketiga, pendidikan di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang dialami di masyarakat ini dimulai ketika anak mulai terlepas dari pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah. Oleh karena itu, masyarakat pun berperan penting dalam konteks pendidikan, sehingga dengan turut serta masyarakat dalam proses pengembangan pendidikan ini, masyarakat akan merasa terkait dan mulai memiliki rasa tanggung jawab dalam peran sekolah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang implementasi konsep pendidikan Howard Gardner. Yang pertama, siapa itu Howard Gardner? Howard Gardner ialah seorang psikolog dan ahli pendidikan. Ia lahir pada tanggal 11 Juli 1943 dan ia dibesarkan di Scranton, sebuah kota berukuran sedang bekas pertambangan batu bara di timur laut Pennsylvania, Amerika Serikat. Yang kedua, konsep kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Teori ini diungkapkan oleh Howard Gardner. Dalam teori ini, kecerdasan berarti kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau produk fashion yang dinilai dalam satu atau lebih pengaturan budaya atau komunitas. Menurut Howard Gardner, minimal ada 9 kecerdasan, yaitu A. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif. Contohnya membaca dan menulis. Yang B. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan yang lebih berkaitan dengan penggunaan bilangan, perhitungan, dan logika secara efektif. Yang C. Kecerdasan ruang adalah kemampuan untuk memberikan gambar-gambar dan kemampuan dalam mentransformasikan dunia visual spasial. Yang keempat, kecerdasan kinestetik tubuh adalah kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Dalam hal ini termasuk keterampilan koordinasi dan fleksibilitas tubuh. Yang kelima, kecerdasan musikal atau irama musik adalah kemampuan mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Yang keenam, kecerdasan antar pribadi atau interpersonal adalah kemampuan untuk mengerti atau peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain serta kemampuan untuk memberikan tanggapan secara layak terhadap kondisi orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapribadi atau intrapersonal adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasar pengenalan diri itu. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis atau lingkungan adalah kemampuan seorang untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, dapat membuat distingsi konsekuensial lain dalam alam natural, kemampuan untuk memahami dan menikmati alam, serta menggunakan kemampuan tersebut secara produktif alam bertani, berburu, dan mengembangkan pengetahuan alam lainnya. Dan yang terakhir, kesembilan, kecerdasan eksistensial mencakup kemampuan menempatkan diri dalam hubungan dengan jangkauan kosmos yang terjauh dan kemampuan lain yang terkait, yakni menempatkan diri dalam hubungan dengan berbagai aspek eksistensial manusia. Kesimpulan, pendidikan dan manusia ialah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam melakukan suatu pembelajaran diperlukan metode yang dapat membimbing manusia ke jalan yang lebih baik. Banyak pendapat mengenai implementasi konsep pendidikan dari para ahli. Di antaranya, menurut Driyakara, pendidikan sebagai humanisasi. Human berarti sesuai dengan kodrat manusia. Menurut Paulo Freire, pendidikan sebagai wahana pembebasan. Kebebasan secara umum berarti tidak ada paksaan. Ada dua kebebasan yang dimiliki manusia, yaitu kebebasan vertikal yang arahnya kepada Tuhan dan kebebasan horizontal arahnya kepada sesama makhluk hidup. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai pengembangan kodrat alam, yaitu manusia adalah makhluk yang hakikatnya satu dengan alam semesta. Artinya, manusia berserah diri kepada Tuhan yang disampaikan lewat ajaran moral dalam berbagai macam kepercayaan yang ada. Menurut Howard Gardner,
pendidikan sebagai pengembangan berbagai potensi kecerdasan yang dinilai dalam satu atau lebih budaya atau komunitas. Teori ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki 9 kecerdasan, yaitu linguistik, logis matematis, spasial, kinetik tubuh, musik, antarpribadi, interpersonal, naturalis, dan eksistensial. Walaupun pendapat para ahli mengenai implementasi konsep pendidikan berbeda-beda, yang terpenting dari semua itu, pendidikan harus mempunyai tujuan yang jelas dan menjamin terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Saran: beberapa cara dapat memajukan pendidikan adalah dengan memahami konsep implementasi dengan benar, meningkatkan kualitas kemampuan intelektual, sikap, profesional, dan moral. Maka perlu diperhatikan bahwa pentingnya pemahaman tentang konsep implementasi pendidikan agar tidak mengalami kemunduran akibat arus globalisasi. Terima kasih.